Halo teman-teman, selamat pagi waktu di Seminang daerah Tiang. Nah untuk hari ini Tiang kegiatan Tiang hari ini mau ada pertemuan nih. Ada pertemuan bersama Ibu Kedutaan Besar Indonesia yang ada di Ceko. Jadi di sana Tiang dapat undangan ya sama teman-teman di sini untuk menghadiri pertemuan. Artinya yang tahu sih pertemuan tahunan ya, jadi setiap tahun ada pertemuan ya. Kita juga sebagai PMI ya, pekerja migran Indonesia yang berada di Ceko, yang minimal tahulah karena kita kalau ada sesuatu atau ada masalah, kita gampang lah istilahnya berkomunikasi seperti ya, mungkin minta bantuan seperti itu ya kalau terjadi sesuatu seperti itu. Tapi yang di sini sudah hampir 5 bulan ya, hampir 6 bulan berjalan ya, aman-aman aja sih seperti itu ya. Ya mungkin itu aja. Nanti kalau ada momen yang bagus nanti dia bikin video lagi. Nah teman-teman, yang sekarang sudah nyampe di terminal ya, di terminal Slin ya. Jadi nama terminalnya ini Slin Out Nadrasi. Nah, jadi yang dari tempatnya di sana ya, dari mes itu itu kan di daerah Semina. Ke Slin dulu, nanti dari Slin nunggu bis menuju ke Kromeris. Dari Kromeris nanti yang mau naik kereta api ya menuju ke apa namanya dek? Iya dan BD House ya. Proses job Ya, proses job. Nah terminal di Sli Out Nadrasi ini sepertinya ya. Ya teman-teman, sekarang yang sudah berada di bis ya, menuju ke Kromeris. Jadi dari Kromeris terus menuju ke Prostejob. Nah yang rencananya dari Kromeris naik kereta api ya. Karena gini teman-teman, untuk di negara Ceko itu transportasinya kan terkoneksi deh, dimana ada terminal di sana, pasti ada terminal kereta api. Jadi kita mempunyai dua pilihan, mau naik bis atau mau naik kereta api seperti itu. Jadi terkoneksi terutama kota-kota yang agak besar seperti itu. Kalau dari daerah Tiang ke Slin tidak ada gini deh, tidak ada jalur kereta api. Nah kalau dari Slin baru ke Kromeris itu ada jalur kereta api. Artinya dari tempat yang itu kan daerah Semina itu kan agak pinggiran, dia belum ada lah. Ya ikuti aja terus perjalanannya menuju ke proses job ya. Sekarang mau ke Kromeris ya. Karena di sini ada pertemuan ya dengan KBRI ya. Jadi baru pertama yang mengikuti pertemuan ini. Ya minimal tahu dulu ya, biar kenal lah sama KBRI juga.
Nah teman-teman, udah nyampe di terminal Promiris. Nah, sekarang Tiang mau itu sama temen mau naik kereta api menuju kota kota apa nih, jadi haus ya. Lupa kan ya. Nah itu kereta api. Nah teman-teman, jadi yang sudah nyampe di stasiun kereta ya. Nah tadi udah mesen tiket ya. Jadi mesen tiketnya itu bisa pakai manual, bisa pakai apa namanya itu, bisa pakai aplikasi seperti itu. Jadi nah di stasiun kereta api ini ada tempat mesen makanan. Nah jadi temen yang ini mau pesen kopi lah. Nah kalau ini mau pesen roti nih, jadi secara otomatis di sini ya. Ini roti, ada apa lagi, coklat itu kan. Nah ini udah kopinya 40. Kayak cara Maya mau satu ini tak rasa ya. Jadi itu mesen kopi. Nah jadi teman-teman, ternyata jadwalnya berubah. Nah tadi kan rencananya naik kereta api ya. Nah ternyata kereta api jalur Kojitin itu ada perbaikan seperti itu. Jadi dari pihak kereta apinya itu menyediakan bis, tentunya untuk mengganti tidak naik kereta api, jadi naik bis seperti itu. Mungkin di Balinya mau naik kereta api ya. Seperti itu. Nah, jadi situasi bisnya seperti ini ya. Mau ke Kojitin. Itu bukan uang. Nah kayak itu durian itu. Teman-teman, sekarang baru naik kereta api. Jadi jalur kereta apinya ada perbaikan, ada dialihkan ke bis. Nah itu naik kereta api. Nah ini kereta apinya. Kita naik kereta api. Saya dagang kopi sih ngaduk. Situasi di dalam kereta api. 500. Pajaknya 20. Ah udah jalan teman-teman. Nah kereta api ini. Oke, itu teman Tiang. Ya.
Nah, jadi teman-teman yang sudah berada di maaf, sudah berada di kereta api ya. Sekarang ya, bukan kereta api. oh kereta listrik katanya. Kereta listrik katanya. Pengalaman luar biasa. Udah beli yang akan beli. Jadi izin kan? Ke poste job. Ya, jadi teman-teman tadi naik bis ya. Sebetulnya tadi udah pesan kereta api, tiket. Nah, untuk pesan kereta api itu, nah untuk di negara Ceko itu ya, itu pakai kita install aplikasi ya, di sana udah ada jadwal kereta api, tiketnya, dan itu kita bayarnya lewat transfer seperti itu. Ada nggak pakai uang cash, ada juga pakai uang cash. Jadi kita yang milih yang mau pakai cash apa transfer seperti itu. Itu situasinya adanya dalam artian kita kalau naik transportasi seperti itu. Kalau dikasih mampu di temen, ada jalan wek itu temen. Sih dikit. Kan nanti musim salju nih kacil-kacil dari mana kan? Ya kacil itu orang. Ini kudu sih bilang. Mau itu udah. Ini kan kemudian di makam ini. Sekarang sudah nyampe di terminal Prostejo. Ambil apa? Sini ada kopi. Stasiun kereta api Prostejo. Misi ya, tapi sih tadi lama kalau mantu O2 aja. Misi yang 300. Kan dia bisa gitu dia. Tuh bukan cuma kalau mantu O2, yang baterainya. Teman-teman, sekarang yang lagi berada di stasiun kereta api ya. Kereta api ya. Kereta api Prostejo. Nah, itu stasiun kereta apinya ya. Nah, tujuannya kan ke hotel tenis ya. Jadi hotel tenis club itu kita ada pertemuan dengan Ibu Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di Ceko. Jadi penggantian kedutaan lah sepertinya. Jadi di pertemuannya di hotel ya. Ya dapat makan ya. Dapat makan. Nggak tahu ini tumen ini ya. Pertemuan ini acaranya nggak tahu ya. Ya paling perkenalan seperti itu ya. Artinya kalau kita sebagai PMI yang bekerja di Ceko kan, kalau ada masalah ya seperti kata teman Tiang, ya kita nanti bisa istilahnya minta bantuan lah. Nah, seperti itu. Salam Rahayu, salam Brodaki Ceko. Langsung masuk Instagram. Apa? Like and subscribe. Udah, kamu udah dapat semua. Ya wes. Kalau itu mau ngambil minum atau ngopi terserah, ya. Hanya Ya teman-teman, jadi yang udah nyampe ya di hotel tenis club. Jadi tadi ada isi daftar karena akan mendapatkan makan siang ya. Jadi kita di sini ada pertemuan ya sama Ibu Duta Besar ya di Indonesia yang ditugaskan di negara di pergantian kedubes lah.
bukan 1.000 duta besar. Jadi di sini, nah tadi ada juga gini ya, ada teman kita di sini ya, itu paspornya mati bulan Februari 2026. Jadi sekalian bisa memperpanjang di sini seperti ini. Dan kalau dia sih paspornya mati 2026 bulan Desember ya. Jadi kalau tidak ada pertemuan seperti ini, dia harus datang ke Praha, jadi kantor duta besar Republik Indonesia. Jadi jangan lupa. Jadi masih absen ya, karena kita itu dapat link untuk ngisi datanya, untuk tadinya undangan lah, kita lewat link itu mendaftar kita mau makan apa gitu. Jadi ada pilihan dan yang pilih menunya untuk chicken atau ayam seperti itu. Nah ini dapat pokoknya kita dikasih makan gratis. Nah, sekarang saya mau ambil makanan snack. Ambil snack. Kita bergilir dulu. Oke. Sebelum dapat makanan kita ambil minum. Oke, siap, mantap. Ya, ini rata-rata dari Bali nih semua. Jadi teman-teman, jadi di sini acara belum mulai ya, sebentar ya. Nah ini perlindungan WNI di luar negeri, gitu ya. Siang, saat ini nama saya Jual Akbar. Saya sebagai pelaksana fungsi protokol dan konsuler, dan selamat datang pada Bu Dubes dan Pak Budi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita ya di acara sosialisasi, diseminasi informasi ketentuan dan peraturan kebijakan perlindungan luar negeri perlindungan WNI di luar negeri. Jadi di sini kita lebih kepada update peraturan ketenaga kerjaan yang ada di Indonesia, dan ini adalah suatu kewajiban buat KBRI untuk menyampaikan kepada teman-teman yang ada di sini. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mungkin kami persilakan kepada Bu Dubes untuk menyampaikan sepatah dua kata ya. Terima kasih Pak Juang untuk mempersingkat waktu ya, karena itu kuncinya itu. Jadi saya udah ditunggu lama. Terima kasih udah menunggu saya, karena saya harusnya Pak Juang itu dari kemarin udah ngasih tahu jam 12 dulu, jam 12. Jadi saya niatnya tadi tepat waktu jam 12, tapi kalau udah di sini di Olomouc ternyata pemandangannya bagus ya. Terus tadi ke St. Vincent's Class, kayaknya masih ada sejam lagi. Terus mau lihat itu Basilika, iya dari atas. Tapi dari atas nggak kelihatan apa-apa karena berembun, berkabut. Tapi begitu di sana tempatnya bagus sekali. Begitu udah, yaudah kita jalan sekarang. Kayaknya ada setengah jam lagi gitu kan, aman nih sampai sini. Makanya di tengah jalan masih belum nyampe mana-mana, udah ditelepon. Udah jam 12. Jadi deg-degan deh, tapi seneng. Saya ditungguin sama apa ya namanya, gimana manggilnya ya, sama kakak-kakak semua, adik-adik semua, adik-adik semua. Terima kasih. Benar-benar saya senang di sini karena itu banyak sekali saudara-saudara saya di sini. Jadi tadi Pak Juang ya memperkenalkan diri juga, mungkin Pak Juang juga
belum pernah ke sini ya? Tahun lalu Oh, udah pernah dong. Udah pernah. Jadi saya datang baru 5 bulan yang lalu kayaknya ya, bulan akhir Juni. Dan saya bersama suami saya, Pak Budi Wono, baru pertama kalinya saya ke Olomouc. Karena yang pertama, karena saya ingin ketemu dengan teman-teman semua. Yang sekarang saya senang gitu ya, banyak sekali ternyata gitu. Nah tadi apalagi begitu saya tahu, wah dari Bali semua nih. Ada yang nggak dari Bali? Semua. Mbaknya aja satu. Dari Bali. Yang paling cantik. Yang paling cantik dari mana Mbak Sarika? Dari Bengkulu? Oh jauh. Iya. Oh dekat dong. Itu tempatnya di Brno, jadi pabrik daur ulang bodi mobil. Dari sini ke Brno berapa lama? 1 jam kurang lebih. Kalau ke Zilin? Kalau ke Zilin 1,5 jam 2 jam. Ada yang dari Zilin? Ada yang baru Mana? 3 orang. Tadi pagi datang. Iya. Berapa jam dari sana? Berapa ya? 2 jam Dua lebih ya. jam. Naik apa? Naik kereta, bis juga. Sama bis sampai Iya. ke sini. Jadi dari Zilin mereka ke Kromeris dulu tempat saya, jadi barengan ke sininya. Oh. Jadi karena mengingat sekarang juga weekend Bu agak terbatas transportasinya. Jadi mau izin sebentar saya mungkin jam 2:30 mendahului. Ya, Gitu. mudah-mudahan itu karena ya bisa lah karena Jadi sebelumnya terima kasih pada Ibu Duda saya. Jadi yang baru pertama di sini ya. Sebelumnya sih cuma di Bali aja. Jadi untuk punya keinginan di luar negeri itu nggak kebayang dulu. Ya, nggak tahu dulu seperti ini. Ya sebelumnya perkenalkan ya, nama dia Pak Ngurah nih. Pak Ngurah dari Singaraja, tepatnya di Desa Jagarage. Budaya seperti itu. Dan yang sampai di sini berkat bantuan Pak Muhammad. sudah kenal dulu. Memang saya dari sana. Oke. Dan yang dengar rata-rata ya, anak-anak di sini yang dari Bali diberangkat ke sini. Nah, itu. Ya itu. Untuk pengalaman walaupun belum lama ya. Ya ternyata enak juga di sini. Kenapa? Enaknya apa? Ya terus terang aja ya, saya sebagai cowok. Ya cowoknya cantik cantik. Tapi video nih. Sebelumnya tapi kalau teman-teman yang lain atau ya tak ambil saya di sini kan ya. Jadi situasi kerja juga enak. Ya kebetulan ya nggak tahu di mana Kerjanya apa? kebetulan di pabrik limbah gitu ya. Daur ulang. Besi dan kabel. Oh, besi yang kapal yang 5. Tapi kadang-kadang diperbantukan di usaha peternakan besi. Oh. Ya seperti itu. Ya di samping ini ya tertarik juga dengan penghasilan. Ya terus terangnya di Denpasar dulu ya kerja kalau saya COVID bangkrut. Ya bangkrut memang terpuruk sebenarnya. Jadi bersyukur sekali ya tentang sama Pak Tomang Bayu yang ya berterima kasih sekali ya. Utang budi lah sama beliau seperti itu. Oke. Jadi kalau masuknya ke sini itu pakai visa apa? Ini Bu ya, prosesnya kita TKI mandiri. Gitu ya? Maksudnya nggak kayak Indonesia tentok gitu. Iya. Nah, masalah visa ini terima kasih. Pesannya saya terima. Nah, karena ini juga yang saya saya pahami masalah visa ini masalah yang sangat pelik. Di Ceko ini mereka nggak punya orang untuk kerja. Sementara di negara kita kan banyak sekali yang membutuhkan kerja. Jadi sejak saya datang juga saya bilang masalah kamu tuh di situ gitu, di visa kamu, iya kita akan perbesar dan sebagainya. Tapi minggu lalu Indonesia dengan Ceko melaksanakan satu pertemuan bilateral sidang komisi bersama. Di situ kita bahas secara khusus mengenai isu visa ini.
Dan mereka berjanji sekali untuk meningkatkan kotanya. Tapi yang menjadi masalah adalah mesinnya mereka kurang katanya. Orangnya juga kurang. Nah, kita bilang kalau mesinnya ya kamu tahu yang jelas kamu butuh tenaga kerja dari negara kita. Tapi orang di negara kita mau udah diterima di sini. Ke sana untuk makan siang. Nunggu kereta listrik. Bon, hujan ini. Bisa nyoba lalu ini produk untuk online kan jam setengah. Oh, nah, karena kan di Kuningan ini Balimun Tapi aja nak berita baru di bawah. Jangan. Baru. Oke, waktunya aja. ini mari bener. Balik. Bye bye. Bye bye. Kalau ada jalan ini. Ini kalau jalan nih. Onden Kau yang jalan nih? Bu. Ini pengunjung sih dong. Ya lu jalan balik kan. Iya, betul dia. Kaki jalan. aman itu jalan-jalan. Nah teman-teman, selamat kembali lagi dengan Tiang ya, Pak Murah ya, di channel Murah Natif channel ya. Nah, tadi barusan Tiang habis selesai ya mengadakan pertemuan dengan Ibu Duta Besar KBRI untuk negara Ceko ya. Jadi di pertemuan tadi, di sana semuanya ternyata kandidat dari Bali ya, dan ada satu orang dari mana itu, dari Sumatera ya, kalau tidak salah dari mana ya, Bengkulu kalau tidak salah, cewek itu kayak datang ke sana juga seperti itu. Jadi hasil pertemuannya ya memperkenalkan dirilah untuk duta besar, Ibu Duta Besar itu, bahwa beliau itu bertugas sekarang di sini karena beliau menggantikan duta besar sebelumnya seperti itu ya. Ini Tiang Niki udah berada di kereta api, Tiang mau balik lagi ke Kromeris. Nah, karena dari Kromeris nanti ke Selin, baru pulang ke tempat mes Tiang ya, yang berada di Semina seperti itu. Jadi dari sana, dari pertemuan itu kurang lebih 2,5 jam perjalanan ya. Nah, seperti itu. Nah, dari pertemuan tadi penjelasannya seperti ini teman-teman. Nah, dan ada juga dari teman-teman kandidat di sini ya, mengusulkan karena untuk kuota PMI Indonesia itu kan 70 orang per tahun itu, ya kurang lebih 18 orang, kan 18 orang setiap periode seperti itu, 18 orang ya. Jadi teman-teman di sini mengusulkan biar ditambahlah kuotanya, karena untuk orang Indonesia itu cuma 70 orang per tahun, sedangkan dari negara Filipina itu
1000 orang per tahun seperti itu ya, biar diperbanyak lagi kuotanya ya. Nah, yang yakin teman-teman juga dari Indonesia itu banyak yang tertarik, terutama yang nonton channelnya ya, banyak yang tertarik dari untuk bekerja di negara Ceko itu, tapi karena keterbatasan itu seperti itu. Bahkan ada sampai 2 tahun ya, belum dapat, ada juga baru 2 tahun baru dapat seperti itu. Nah, ternyata seperti ini teman-teman. Itu karena ya dulu memang ada kerjasama ya dari pemerintahan Indonesia untuk mengirimkan tenaga kerja ke negara Ceko. Sudah ada pelatihan, sudah ada pelatihan bahasa seperti itu ya. Nah, belum habis kontrak, tapi rata-rata di sini 2 tahun lah kontrak. Belum habis kontrak, baru 2 bulan udah pulang, itu nggak betah seperti itu. Nah, dari kejadian-kejadian itu, jadi pemerintah Ceko itu menyimpulkan bahwa pekerja untuk orang Indonesia itu ya gimana ya, kurang mungkin dianggap kurang bagus apa gimana itu ya. Jadi ya kuotanya itu dibatasi seperti itu. Nah, makanya diharapkan teman-teman yang sudah bekerja di negara Ceko ya kita kerja yang bagus saja ya, kerja yang bagus, terus habisin dulu kontraknya seperti itu ya, kan kontraknya 2 tahun. Jadi kita kerja datang baik-baik, jadi kalau kita udah mau berhenti kerja sini ya berhenti secara baik-baik. Itu juga akan berdampak untuk teman-teman kita yang selanjutnya mau berangkat ke sini seperti itu. Nah, jadi dan ada lagi pembahasan ya teman-teman, pembahasan ya tentang orang yang bekerja di sini terus pindah lagi ke Polandia seperti itu, dan menganggap kerja di tempat lainnya atau di Polandia itu menganggap lebih bagus. Ternyata setelah di sana di Polandia ternyata masih lebih bagus kerja di sini seperti itu ya. Jadi teman-teman, mungkin itu penjelasan dari dia ya, dari pertemuan tadi ya. Nah, yang Niki mau balik lagi ya dari pertemuan tadi di hotel tenis namanya, di daerah aja, Gus daerah aja tuh. Ini Busan. Prasetyo. Oh ya, daerah Prasetyo ya. Sekarang dia mau balik ke Kromeris dulu dengan naik kereta api ya. Ya, kereta api. Salam rayu dengan dia Pak Murang dari negara Ceko.